Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Al Ustadz Edi Santoso SSM. Pada video ini, kami dari kelompok 1 akan menunjukkan bagaimana cara menelusuri referensi yang kredibel dan pengelolaannya menggunakan aplikasi Zotero. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zulfikri, nomor NIM 0302012059. Nama saya Intan Handita Kuswoyo, nomor induk mahasiswa 0302012048. Perkenalkan, saya Nisa Ul Karimah dengan NIM 0302012060. Saya Imamatus Sholihah dengan NIM 030201200047. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang kedua, untuk menunjukkan cara mencari referensi yang kredibel. Tujuan yang terakhir adalah menunjukkan cara dan fungsi dari aplikasi Zotero. Manfaat dari pembuatan video ini adalah teman-teman dapat mengetahui cara mencari referensi yang kredibel, mengutip referensi, membuat catatan kaki, serta membuat daftar pustaka dengan mudah. Untuk menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara penggunaan aplikasi Zotero. Cukup sekian pembukaan dari kelompok kami dan selamat menonton. Apa sih referensi itu? Kredibel itu juga apa? Nah, referensi menurut KBBI artinya yakni petunjuk, rujukan, dan sumber acuan. Sedangkan kredibel menurut KBBI memiliki arti yang dapat dipercaya. Jadi, apa itu referensi kredibel? Referensi yang kredibel adalah rujukan yang dapat dipercaya. Referensi itu gunanya apa ya? Referensi itu berguna yang pertama untuk memperkuat argumentasi, yang kedua untuk menghindari plagiarisme, yang ketiga untuk apresiasi atau menghargai karya orang lain, yang keempat untuk memberikan informasi kepada para pembaca. Lalu kita bisa mendapatkan referensi dari mana aja? Nah, kita bisa mendapatkan referensi yang pertama dari media cetak. Dari media cetak seperti artikel ilmiah, buku, tugas akhir, laporan penelitian, dan sebagainya. Tapi, sebagai anak milenial nih, anak tahun 2000-an, kita pasti udah nggak asing lagi kan sama yang namanya internet. Jadi, di situ kita bisa mencari segala sesuatu, mencari info, mencari referensi, bahkan mencari trending topik pada saat ini. Nah, dari internet ini pun kita bisa mencari referensi yang kita inginkan, asal dengan satu syarat, harus kredibel, valid, aktual. Untuk mendapatkan sumber referensi yang kredibel, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, yakni sumber yang jelas, dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan seperti pemerintah, instansi, organisasi yang sudah diketahui keberadaannya. Yang kedua, penulis harus berkompeten dalam bidangnya. Yang ketiga, periksa tanggal penerbitan serta penerbitnya. Ada beberapa website sumber terpercaya untuk mencari referensi jurnal ilmiah, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Namun, di sini saya akan mencontohkan menggunakan website Google Scholar. Pertama, buka Google dan ketik Google Scholar. Kemudian klik yang paling atas seperti ini.
Nah, di sini kalian bisa mengetik judul atau tema yang ingin kalian cari. Kemudian, kalian bisa memilih jurnal atau artikel yang kalian inginkan. Di sini saya akan memilih yang ini. Kalau sudah muncul halaman jurnalnya, kalian bisa klik PDF untuk melihat full text-nya dan untuk mendownloadnya. Kita klik, kemudian klik download PDF, namai folder, dan pilih tempat penyimpanan yang kalian inginkan. Kalau sudah, kalian bisa membukanya dan membacanya terlebih dahulu. Langsung saja saya akan menunjukkan cara mendownload dan menginstal aplikasi Zotero. Sebelum itu, saya akan memaparkan sedikit mengenai aplikasi Zotero. Zotero adalah perangkat lunak gratis dan bersumber terbuka. Aplikasi ini berfungsi sebagai manajemen referensi untuk mengelola data bibliografi dan bahan penelitian. Pertama-tama buka Google, kemudian kita ketik zotero.org. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini, kita klik download. Lalu, klik download. Pada tampilan sebelah kiri, di bawah Zotero 5.0 for Windows. Pilih tempat penyimpanan. Setelah selesai mendownload, klik segitiga kecil di pojok kiri bawah, show in folder. Setelah itu klik kanan, open, kita tunggu, kemudian pilih next, pilih standard, next, install. Kalau sudah selesai, klik finish, dan Zotero telah selesai diinstal. Kemudian kita kembali ke halaman sebelumnya, klik install Chrome connector. Setelah itu tambahkan ke Chrome, klik add extension. Kemudian, kalau sudah selesai mendownload dan menginstal aplikasi Zotero, selanjutnya jangan lupa untuk memastikan kalau di Word kita sudah tersedia tools Zotero seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian bagaimana cara mengelola referensi yang udah kita download barusan menggunakan aplikasi Zotero. Yang pertama, kita buka aplikasi Zotero-nya dan Microsoft Word. Nah, di aplikasi Zotero-nya ada menu My Library. Kita klik dan ada menu New Collection. Kita klik juga. Nah, di sini kita akan membuat file ya. Kita namakan saja filenya itu contohnya studi hadis. Lalu klik OK. Kita langsung ke menu jurnal yang udah kita search barusan atau kita udah download ya. Lalu di pojok kanan atas ada gambar puzzle. Kita klik, kita aktifkan Zotero konektornya, lalu akan muncul gambar kertas. Kita klik, sesuaikan dengan filenya, file barusan yaitu studi hadis. Lalu kita coba cek di aplikasi Zotero-nya. Di sini akan muncul referensinya yaitu jurnal yang barusan kita search. Di sini info-infonya juga sudah lengkap. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengutip dari jurnal ini. Contoh kutipannya, penelusuran seputar awal kemunculan Orientalisme termasuk suatu hal yang tidak mudah dilakukan. Pertama, kita klik bagian akhir kalimatnya, lalu kita pilih dokumen preference. Kita pilih style yang apa atau American Psychological Association ya. Lalu klik OK. Lalu jangan lupa kita klik juga Add Citation. Lalu di sini akan muncul gambar Z ya. Lalu kita klik Z-nya. Kita pilih Classic View. Lalu kita pilih referensi yang kita kutip barusan, studi hadis. Lalu OK. Nah, di sini akan muncul referensi yang udah kita kutip. Sekarang kita akan mencoba membuat daftar pustaka. Kita ketik dulu daftar pustaka, lalu add bibliography.
Nah, di sini langsung akan muncul ya referensi yang udah kita kutip barusan. Lalu sekarang kita akan mencoba mengutip dari sebuah buku atau e-book yang udah kita punya. Hampir sama ya caranya. Kita klik bagian pojok kanan atas, kita klik filenya, studi hadis, lalu kita coba cek di Zotero. Nah, akan muncul ya. Sini juga info-infonya juga sudah lengkap. Contohnya sekarang kita akan mengutip dari sini, yaitu contohnya hadis menurut bahasa ada artinya baru. Nah, sama seperti barusan caranya, klik dokumen preference, tapi bedanya di sini kita pilih yang style Harvard ini. Lalu klik OK. Nah, setelah itu add citation, kita klik Z-nya, lalu classic view. Kita klik bukunya. Contohnya anggap di sini kita mengutip dari halaman 22 ya. Kita ketik 22. Nah, di sini ada menu page. Itu page artinya halaman ya. Jadi kalian bisa milih bahasanya di sini, contohnya halaman, tapi di sini saya pakai yang page. Lalu klik OK. Nah, di sini udah muncul ya referensi yang udah kita kutip. Nah, sekarang kita mencoba untuk membuat catatan kaki dari PDF yang udah kita punya di folder dengan cara kita tinggal drag aja, kita drag ke Zotero-nya. Nah, sudah muncul. Di sini juga info-infonya sudah lengkap. Nah, sekarang kita mencoba untuk copy paste. Ya, kita copy, kita paste di sini. Nah, sama caranya ke dokumen preference. Tapi bedanya kalau kita membuat catatan kaki itu menggunakan style yang full note. Lalu klik OK. Terus klik add citation. Klik Z-nya, classic view, kita pilih sesuai dengan PDF-nya. Oke. Nah, di sini udah muncul ya catatan kaki, dan otomatis daftar pustakanya juga akan berubah, dimana tahunnya akan ada di akhir bukan di awal. Seperti ini ya catatan kaki. Nah, di sini juga ada referensinya. Sudah selesai. Itulah tadi tata cara penggunaan aplikasi Zotero. Bagaimana? Mudah bukan? Oleh karena itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian dari kami, dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tanpa berlama-lama, marilah kita simak video berikut yang akan dibantu oleh rekan-rekan kita yang cantik-cantik. Cekidot. Tim 030201200047. Sariawan. Sumber rujukan dan